Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya selalu sehat, selalu semangat, dan semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Ya, anak-anak teacher, kali ini pembelajaran kita kali ini adalah mengenai kelipatan dan faktor persekutuan. Sudah tahu, minggu lalu kita sudah belajar yang namanya kelipatan dan faktorisasi. Kali ini kita akan belajar mengenai kelipatan dan faktor persekutuan. Apa itu kelipatan persekutuan? Dari dua bilangan atau lebih, ya adalah tidak lagi kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan dari bilangan yang nilainya sama. Ya, jadi kelipatan persekutuan dari dua bilangan atau lebih adalah kelipatan yang bilangan-bilangan yang nilainya sama. Di sini ada dua cara, ya. Ada dua cara. Yang pertama kita mengalihkan setiap bilangan aslinya, ya. Kemudian kita menentukan kelipatannya. Yang kedua kita menggunakan yang namanya garis bilangan, ya. Contoh misalkan di sini kelipatan persekutuan dari 4 dan 8. Ya, di sini contoh kelipatan persekutuan dari 4 dan 8. Contoh kelipatan persekutuan dari 4 dan 8. Di sini kita cari dulu kelipatan persekutuan dari 4 dan 8, ya. 4. Apa saja kelipatan dari 4? 4, 8, terus 12, tambah 4 lagi 16, tambah 4 lagi 20, ditambah 4 lagi 24, ditambah 4 lagi 28, ditambah 4 lagi berapa? 32, ditambah 4 lagi 36, dan seterusnya. Ya. Sekarang kita mencari yang namanya kelipatan 8. Ya, 8 di sini. Kita mulai dari 8, berarti 16 tambah 8 lagi 24. Ditambah 8 lagi berapa? 32. Ditambah 8 lagi berapa? 40. Ya. Ditambah 8 lagi berapa? 48. Ditambah 8 lagi 56, ya, dan seterusnya. Nah, kita untuk yang ini kita cari yang sama di sini. Ada 16, kita gariskan atau boleh dilingkari. Ada 32, ya. Ada berapa? Ada 8, ya. Ada 8, 16 dan 32, 24 di sini yang sama, ya. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi kelipatan, ya, kelipatan persekutuan ya, 4 dan 8 adalah, di sini ada 8, berapa? 16, terus 24, terus 32. Ya. Jadi kalau kita ditanyakan kelipatan persekutuan dari 4 dan 8, bisa kita cari. Kalau 4 berarti tambah 4, tambah 4, tambah 4, dan tambah 4. Kalau 8 tambah 8, tambah 8, tambah 8. Setelah itu kita cari yang di kedua angka ini yang sama. Ada 8, 16, 24, 32, dan 32. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi kelipatan persekutuan 4 dan 8 adalah 8, 16, 24, dan 32. Bagaimana? Gampang, mudah bukan? Ya. Boleh perhatikan dulu. Ya. Nah, sekarang kita lanjut ke berikutnya. Contoh berikutnya, ya. Misalkan yang ditanyakan di sini, ya, dihapus kembali. Kita contoh kedua agar nanti lebih paham dan lebih mengerti. Ya, misalkan contohnya ditanyakan kelipatan persekutuan. Boleh di sini kita tulis kelipatan
ya, persekutuan ya dari 3 dan 7 ya. Misalnya kita mau membatasi, boleh kurang, misalkan kelipatan persekutuan dari 3 dan 7 kurang dari 50 ya, kurang dari 50. Nah, kalau seperti ini, sama halnya seperti tadi, kita tentukan dulu kelipatannya. Misalkan di sini 3. Kelipatan 3 ada berapa saja? Ada 3, 6, 9, tambah 3 lagi ada berapa? 12, 15, tambah 3 lagi berapa? 18, tambah 3 lagi berapa? Berapa? 21, 24, 27, 30, 33, berapa lagi anak-anak? 36, 39, terus 42 ya. Masih ada 42. Setelah itu berapa lagi? Coba dihitung kembali. 45, boleh di sini ya. 45 dan 48. Karena kurang dari 50. Kalau yang 7, berarti di sini kita cari kelipatan 7. 7 14, berapa lagi? 21, 28, berapa lagi? Silakan dihitung. 35, 42 dan 49. Kita lihat dari 3 dan 7 yang sama ada di sini ada 21. Berapa lagi yang sama? 42 ya. Ya. Berarti hanya 2 ya. 41 dan 21 dan 42. Kita buat kesimpulan. Jadi kelipatan persekutuan ya 3 dan 7 kurang dari ya 50 adalah berapa tadi? 21 dan 42. Nah, seperti ini cara mencarinya. Kita tentukan dulu kelipatannya, baru kalau ditanyakan persekutuannya kita cari yang sama. Oke? Ya, lanjut ya. Ya, silakan. Nah, apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan ya? Faktor persekutuan dari dua bilangan atau lebih ya. Sekali lagi, faktor persekutuan dari dua atau lebih ya adalah faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama ya. Sekali lagi, faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Nah, kalau seperti ini kita gunakan cara T. Misalkan tentukan faktor persekutuan ya. Tentukan, misalkan ketemu soal ini, tentukan faktor persekutuan ya. Persekutuan dari 4 dan 8. Dari 4 dan 8 ya. Seperti ini kita cara T. Nah, kita buat T di sini ya. Berapa dikali berapa yang hasilnya itu 4. Kita mulai dari, ingat pembelajaran minggu lalu, kita mulai dari yang terkecil. 1 dikali 4. Berapa lagi? 2 dikali 2. Hasilnya adalah 4. Masih ada lagi? Sudah tidak lagi ya. Nah, sekarang kita cari yang 8-nya. Kita buat sama seperti ini. Buat bentuk T ya. Kita mulai dari yang terkecil. 1 dikali 8. Berapa lagi yang hasilnya kalau dikalikan itu sama dengan 8. 2 dikali 4. 2 kali 4 sama dengan berapa? 8. Nah, kalau ditanyakan tentukan faktor persekutuan dari 4 dan 8, berarti kita cari yang
sama di antara sisi 4 dan sisi 8. Ada yang mana saja? Ada 1, ada 2, ada 4. Sama, ada 1, ada 2, ada 4. Sama ya. 1, 1, 2, 2, 4, 4. Jadi kita buat kesimpulan. Jadi ya, faktor persekutuan dari 4 dan 8 berapa? 1, adalah ya. Nah, 1, 2, dan 4. Seperti itu. Ya, gampang, mudah bukan? Contoh soal satu lagi atau satu soal contoh terakhir. Ya, dihapus kembali. Ya. Perhatikan, jangan sampai bengong, harus teliti dalam pengerjaannya. Sekarang misalkan tentukan faktor persekutuan dari 12 dan 18. 12 dan 18. Sama halnya seperti tadi, kita buat seperti cara pengerjaannya bentuk T. 12 ya. Di sini 12 kita buat seperti T. 1 dikali 12 atau seperti yang minggu lalu juga boleh ya, kotak-kotak itu. Selanjutnya berapa lagi? 2 dikali 6 12. 2 kali 6 12. Berapa lagi? 3 dikali 4 12. Masih ada lagi? Sudah tidak ada lagi. Kita cari sekarang faktor dari 18. Ya, kita buat sama seperti T, ataupun teman-teman boleh mengerjakan seperti yang kotak yang minggu lalu juga boleh. 1 dikali 18. Terus berapa lagi? 2 dikali 9, hasilnya 18. Berapa lagi? 3 dikali 6, hasilnya 18. Kita lihat di sini. Yang sama ada 1, ada 2, ada 3, ada 6. Ya. Sama ya. 1, 2, 3, 6. Nah, kita buat kesimpulan. Jadi faktor ya persekutuan ya dari 12 dan 18 adalah, di sini kita buat 1, 2, 3, dan 6. Ya, bagaimana, gampang bukan? Belajar mengenai kelipatan dan faktor persekutuan. Nah, demikian itu tadi pemaparan penjelasan mengenai materi kita kali ini. Kalau anak-anak teacher mengalami yang namanya kesulitan atau mengalami kendala yang hal-hal ataupun bagian-bagian yang belum dimengerti, boleh nanti langsung ditanyakan ke teachernya yang bersangkutan. Oke, selalu jaga kesehatan, selalu semangat, patuhi kedua orang tuanya, ya. Kita sama-sama memohon kepada Allah semoga kita senantiasa dalam perlindungannya. Amin, Allahumma amin. Demikian materi kita hari ini, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.